Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Billy Aditya. Kali ini gue membahas tentang pertandingan Liga 1 tadi malam ya antara Persija Jakarta melawan Arema FC. Buat kalian yang mungkin nonton pasti tahu ya, di babak pertama Persija Jakarta harus menerima dua kartu merah setelah pemain mereka yaitu Macet Gayos dan juga Gustavo Almeida ya terkena kartu merah. Langsung lagi ya. Dan itu menyebabkan Macan Kemayoran harus bermain dengan 9 orang dari babak pertama, dan beruntungnya halftime skor masih 0-0 ya. Lalu di babak kedua, seinget gue di awal itu Carlos Peña masukin Reski Pandi dah kalau nggak salah. Dan Persija memang main full defense di babak kedua, dan sedangkan Arema betul-betul main full tag ya. Uh, Justru tapi ya hasilnya malah Persija yang berhasil mencuri gol lebih dulu nih lewat gol dari Rizky Ridho, dan itu juga keren banget sih menurut gua. Golnya berawal dari clearance pemain Persija di sebelah kiri, terus itu Rizky Ridho yang clearance ya kayaknya, pokoknya 1-2 deh kayak sama Rizky Ridho, terus di shoot dari tengah lapangan, gokil tuh kiper Arema siapa, Leonardo ya, nggak bisa nepisnya karena dia udah out of position. Kayaknya pintar juga nih Rizky Ridho nyari celah posisi kiper lawan gitu. Terus abis itu tapi nggak berselang lama, kayak langsung 1 menit kemudian deh dibales gol dari Pablo Oliveira ya kayaknya, yang dari jarak jauh tuh, dan akhirnya skor 1-1. Nah ini kayaknya gol dari Oliveira ini yang membuat Arema tuh sadar kelemahan Persija ini apa nih setelah bermain 9 orang itu dari tendangan jarak jauh. Apalagi si Carlos Eduardo juga sebelumnya emang udah kesakitan guys. Dia udah kesakitan pas tendangan gawang kayak di babak kedua apa di akhir babak pertama ya, gue lupa. Dia sempat kesakitan, tim medis sempat nyuruh untuk dia diganti, tapi dia sepertinya memaksakan untuk ingin bermain gitu. Terus hasilnya kalau gue lihat sih di golnya Pablo Oliveira sebetulnya mungkin at least dia bisa gerak ya, tapi itu di golnya Pablo Oliveira dia nggak bisa gerak sama sekali sih. Dan akhirnya gol kedua itu nggak berselang lama juga sih, itu gol dari Dalberto ya kalau gue nggak salah. Dan pas gue tahu udah 2-1, wah ini kayak udah sulit banget untuk Persija Jakarta bisa cetak gol lagi, karena itu aja bisa cetak gol lewat Rizky Ridho udah luar biasa ya. Itu pun bisa dibilang tanda kutip beruntung karena ditendang dari tengah lapangan dan ternyata masuk dan terarah gitu. Kebetulan kiper Arema juga nggak siap. Setelah 2-1 dan bener aja Arema masukin siapa ya, Rifat Marsabesi sama si M. Rafli deh kalau gua nggak salah. Dan itu menambah gaya gedor Arema di depan, dan hasilnya mereka berhasil cetak gol ketiga lewat kesalahan dari Ferrari. Itu sebelumnya pemain Arema ngasih umpan ke depan, gue kayaknya kalau nggak salah Lokolingo yang dicari ya. Terus si Ferrari mau ngebuang bola tapi malah ngechip masuk ke gawang. Cuy, aduh, dan skor 3-1. Di situ gue pikir kayaknya mungkin bisa nambah lagi nih 1 atau 2 gol untuk Arema nih, karena kelihatan banget pertahanan Persija tuh udah nggak konsentrasi gitu, udah nggak fokus lah. Itu terlihat mungkin semenjak gol pertama udah mereka lupa kalau bermain dengan 9 orang sih, feeling gue kayaknya itu. Habis si Rizky Ridho cetak gol tuh, bayangin aja cuma jeda 1 menit deh kayaknya, habis kick off udah langsung kebobolan. Nah seperti yang gue bilang, kayaknya mereka lupa kalau mereka itu bermain dengan 9 orang gitu. Termasuk Arema juga gol-golnya kayaknya dari counter attack deh. Pertama Persija counter attack, lama counter attacknya gitu ya. Terakhir gol keberapa tuh yang si Reski Pandi kelamaan, bolanya dioper ke tengah, kerebut, counter attack Arema, dar tinggal 2 lawan 2 itu si Dalberto ya yang counter attack itu 2 lawan 2 lawan Rizky Ridho sama Ferrari, dan akhirnya di shoot dari jauh juga tuh ya, itu masih ke Dalberto. Dan dengan hasil ini untuk Persija sendiri berarti masih tertahan di peringkat 4 ya. Dan ini menurut gua membuat mereka semakin sulit sih untuk bisa dibilang meraih juara di musim ini, karena beda poinnya sama pemuncak klasmen Persib Bandung itu udah 11 poin ya, karena dengan kekalahan tadi malam Persija poinnya berarti masih 43, sedangkan Persib itu poinnya kalian tahu lah 54 ya. Terus di posisi kedua ada Dewa United yang
dengan 49 poin, Persebaya di peringkat 3 dengan 47 poin. Dan sedangkan dengan hasil ini Arema itu naik ya ke peringkat 7 dengan 39 poin, menggeser Borneo dan juga PSM Makassar. Dan untuk Persija Jakarta agak riskan juga nih seandainya mereka kalah lagi. Ini mereka bisa disalip oleh Bali United nih yang ada di peringkat kelima dengan 40 poin. Ya, sekali lagi gue pribadi bingung ya, kenapa bisa tadi malam pemain Persija itu kena 2 kartu merah. Karena kalau dari data yang gue punya, ini ada dari 13 pertandingan terakhir ada total 5 pemain Persija, 5 nih pemain Persija yang terkena kartu merah. Di Desember ada Ondrej Gudela yang kena kartu merah di laga melawan Borneo FC. Terus di bulan Januari ada Rio Fahmi yang juga terkena kartu merah di laga melawan Persis Solo ya, waktu away nih. Dan sebelum match ini Persija juga terakhir kena kartu merah waktu lawan Dewa United. Itu si Carlos Eduardo yang kena kartu merah, itu yang membuat akhirnya waktu itu Dewa dapat penalti deh si Alex Martin yang cetak gol. Dan akhirnya sama tadi malam nih si Maciej Gayos sama Gustavo Almeida, mana ini dua pemain cukup penting banget ya, Gayos dan juga Almeida. Jadi ya bisa dibilang agak sedikit merugikan Persija juga nih. Dan gue sih sempat baca kemarin kabarnya Persija lagi ada masalah internal yang mana gue nggak tahu ya masalahnya apa. Simpang siur sih beritanya. Ada yang bilang ini masalah psikologi timnya lagi kenapa gitu. Ada yang bilang sempet BP apa namanya marah apa gitu ya sama si Carlos Peña yang mengganti taktik secara drastis di babak 2 saat lawan Persib Bandung. Terus ada juga yang bilang ini soal masalah finansial, tapi sekali lagi ini tidak terkonfirmasi lebih jelas itu penyebab utamanya apa ya. Di sekali lagi agak disayangkan juga nih, padahal kan bisa dibilang Persija salah satu kandidat juara juga sebelumnya di musim ini, bersama-sama dengan Persebaya, Dewa United dan juga Persib Bandung berlomba-lomba untuk menjadi juara di musim ini. Dengan adanya masalah demi masalah ini agak apa ya, agak disayangkan juga lah gitu ya. Jadi seperti kasarnya mereka sekarang agak sedikit gimana gitu. Gue juga agak heran dengan kartu merah si Gustavo sama si Maciej Gayos tadi malam gitu. Karena biasa kalau di sini pemain-pemain kalau udah ngambek gitu kelakuannya ada aja lah gitu ya. Tapi gue juga nggak mau nuduh juga gitu. Tapi sekali lagi semoga apapun yang terjadi dengan internal Persija bisa cepat selesai. Dan untuk Arema FC selamat ya untuk Aremania nih, akhirnya kembali meraih kemenangan. Kalau untuk Arema ini sebelum di match terakhir sebelumnya habis kalah ya, dan ya luar biasa dari 5 match terakhir Arema setidaknya berhasil meraih 2 kemenangan. Dan harusnya di musim ini Arema selamat lah ya, nggak kayak musim kemarin yang hampir saja terdegradasi gitu. Beruntung di match di terakhir itu mereka selamat lah, seingat gue sih gitu ya. Alright, itu aja guys dari gue. Jangan lupa tolong nih bantu pencet tombol like-nya dan di subscribe ke channel gue biar gue semakin semangat ngebahas tentang Liga 1 dan juga mungkin timnas Indonesia ya, pemain-pemain diaspora kita. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.